Ku bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari dengan iman kita awali lagu. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami Tuhan, seruan apa yang Kau lepaskan kami Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih setia-Mu Yesus. Kasih-Mu lewat lembah terang, Kau yang selalu temani kami Tuhan. Yes. Amin, amin, haleluya. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikan kami Tuhan, kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir, yes, mengalir kuasa-Mu dari sorga Bapa. Api kemuliaan-Mu turun atas kami pada pagi hari. Oh, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir, oh, dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mengalir, oh, tempat maha tinggi. Kau Bapa, Kau mulia Tuhan. Di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami tenang bersama-Mu Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, oh, mengalir, mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh Kudus. Oh, come the Holy Spirit, penuhi setiap kami Tuhan. Hey, come the Holy Spirit, penuhi setiap kami Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama. Sejumlah jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita katakan mengalir, mengalir kuasa. Oh, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, sekali lagi mengalir dari tempat hati. Oh, kau, thank you Lord, thank you Jesus. Sini Kau yang pulihkan setiap hati kami Tuhan. Kau lembutkan setiap hati kami Tuhan. Bukan bersamamu, kami tenang bersamamu Tuhan. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Kemuliaan bagi namamu Tuhan, pujian bagi namamu Tuhan, sorak-sorai bagi namamu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Kau yang baik Tuhan, sebab Kau yang mulia Tuhan. Oh Yesus, haleluya, glory haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Yesus. Kau benteng hidup kami Tuhan, Kau pertolongan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Lembutkan setiap hatiku Tuhan, jamah siap kami Tuhan. Setiap belenggu-belenggu yang menghalang kehidupan kami Tuhan, Kau hancurkan, Kau patahkan. Biarlah kuasa-Mu mengalir bagi kami di tempat ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Come the Holy Spirit, come the Holy Spirit. Melalui setiap kami Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, bilur-bilur-Mu menyertai setiap kami Tuhan, masuk sampai sung-sung paling dalam Tuhan, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan setiap kami. Oh, come the Holy Spirit, come the Holy Spirit. Oh, how great is our God Jesus. Thank you Lord, hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Kami muliakan namamu, kami agungkan namamu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau layak terima semua pujian, sembah, syukur kami Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin, amin. Kau ajaib perkasa kami naikkan haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan, tak usah ku
kami. Ada Kau yang menghibur setiap kami Bapa. Oh. Katakan tak usah kami takut. Tak usah aku takut, bakal sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau yes. Saat ku lemah, Kau Tuhanku. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan. Katakan ku nyanyi haleluya. Yes, yes. Thank you Lord. Ada sukacita pada pagi hari ini. Ada kemerdekaan untuk kami pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kuat. Katakan di hidupku, beri kemuliaan bagi Allah kita di surga. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Ini kami Tuhan, kami bersorak bagi nama-Mu pada pagi hari ini. Masih semangat untuk berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau angkat pujian ini. Kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Kita mau menjadi lebih dari pemenang. Kita menjadi umat-umat Tuhan lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai kita bagi nama Tuhan. Yeay. Haleluya. Thank you Lord. Come on. Yeay. Biarlah musik memuji Tuhan. Yeay. Mari kita mengangkat lagu ini bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lebih dari. Lebih iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorak haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Lebih dari, katakan bersama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on.
segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeay, haleluya. Kita umat-umat Tuhan yang diberkati pada pagi hari ini, di hari yang kudus ini. Yeay, katakan bersama, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Janganlah musik memuji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yes, thank you Lord. Kami sudah diberkati oleh-Mu pada pagi hari ini. Disorak-sorai melihat bagi Allah kita di surga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mau menyiapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau lembutkan setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus turun atas setiap kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menggenapi setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di tempat ini.
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kepada Bapak Gembala, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Sekolah minggu semua sikap berdoa. Mari sama-sama kita mau berdoa. Haleluya. Maha besar Engkau Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami, Allah yang mengatur sedemikian segala sesuatu dalam kendali tangan. Pada saat ini kami mau menyerahkan anak-anak kekasih kami ini akan memulai ibadah mereka. Roh Kudus berkati mereka semua. Engkau yang mengurapi sesuai dengan kapasitas umur mereka, supaya mereka boleh dibawa kepada pengenalan takut akan Tuhan. Oh ya Bapa, kami percaya anak-anak kekasih kami ini akan bertumbuh di pelataran bait Allah. Sampai putih rambut mereka, mereka akan memuliakan Tuhan, sehingga akan terjadi dari generasi sampai kepada generasi selanjutnya, nama Tuhan yang akan dipuji dan dimuliakan senantiasa. Berkatilah mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman.
mujizat sertai langkah kami Tuhan. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bapa Engkau Allah yang bersama dengan kami Tuhan. Amin Tuhan. Ya. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sekali lagi menyembah Tuhan. Bapa Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Bapa Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kami berikan pujian bagi Engkau Yesus Tuhan. Bapa Engkau Allah yang layak disembah. Bapa Engkau Allah yang layak dipuji. Bapa Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami agungkan Engkau. Yesus Tuhan. Engkaulah Raja kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kejayaan milik-Mu ya Tuhan. Bapa Engkau yang layak. Bapa Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau. Yesus Tuhan. Selama-lamanya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah melewati hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Teguhkan kami setiap janji-Mu Tuhan, bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Sehingga kami selalu berkata, Tuhan Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami. Kami mau terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Allah Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus urapi kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami untuk kami lakukan. Karena kami percaya firman-Mu sanggup memulihkan kami. Hanya firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Hanya firman-Mu yang berikan pertolongan bagi kami. Hanya firman-Mu yang sanggup membuat kami mengalami kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menolak setiap tipu daya kuasa kegelapan yang membuat kami tidak fokus kepada Engkau Tuhan. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu teramat besar untuk menjaga kami semua yang ada di tempat ini, untuk melindungi kami semua yang ada di tempat ini, sehingga mata kami tertuju kepada Engkau dan hati kami benar-benar siap ditanam oleh kebenaran firman-Mu. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati. Kami melembutkan hati kami Tuhan, untuk siap ditegur, dinasihati, diajar oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua, kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk umat yang dikasih Tuhan. Ya, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan 11 dan tidak terasa kita akan masuk di bulan 12 untuk merayakan Natal, dan kita akan masuk lagi di tahun yang baru. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya percaya bahwa hari-hari ini bukanlah hari yang mudah untuk kita melewati bersama dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tantangan. Tetapi kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Amin. Ada Tuhan yang senantiasa menolong saudara, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan solusi bagi kita semua yang ada di tempat ini. Ya, kita masuk pada tema di minggu ketiga, yaitu hidup yang berbuah. Saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, tetapi kita harus berbuah dan menjadi berkat dan membawa nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau kita membaca dalam Alkitab, mari kita buka dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya, firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Karena kenapa? Bahwa ketika Tuhan memilih saudara dan saya, itu tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Ini merupakan suatu kasih karunia, anugerah yang tidak bisa kita bayangkan, di luar pemikiran kita, bahwa Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi anaknya, diselamatkan. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan kita tidak hanya dipilih, dan situ firman Tuhan katakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi kita tidak hanya sekedar dipilih, kita hanya diam saja, tetapi kita semua yang ada di tempat ini menyadari hal yang demikian, bahwa kita harus pergi untuk menghasilkan buah. Amin. Ya, sudah otomatis bahwa ketika kita mau berbuah, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kita tidak bisa mengandalkan hikmat kita, kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Kita harus senantiasa ada di dalam Tuhan. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, Yohanes 15 ayat yang keempat dan yang kelima. Yohanes 15 ayat yang keempat dan kelima, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayatnya yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini firman Tuhan menegaskan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya bahwa betul bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Di sini katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sehebat apapun ranting itu, kalau dia berada di luar, kalau dia tidak terkonek dengan pokok anggur, dia tidak akan menghasilkan buah. Dia akan mati, dia akan layu. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biar kita selalu terhubung dengan Tuhan. Biar kita selalu terkonek dengan Tuhan, bahwa kita ini tidak akan bisa menghasilkan buah. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang berkualitas dan yang kekal ketika kita berada di luar pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Dan itu pentingnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bagaimana di hari-hari terakhir ini banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan.
Kita yang sudah menerima kasih Tuhan, yang sudah menerima pertolongan Tuhan, adakah kita punya kerinduan agar apa yang kita alami itu orang bisa menikmati? Betapa besarnya kasih Tuhan itu, betapa besarnya kebaikannya dalam kehidupan kita, berlimpah-limpah kasih setia Tuhan. Apakah yang kita alami itu kita bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bahwa mereka juga butuh kasih Tuhan? Mungkin tidak perlu jauh-jauh orang di sekitar kita, mungkin ada yang membutuhkan. Dan Tuhan mau bahwa di hari-hari terakhir ini, bagaimana hidup kita berbuah menjadi berkat. Dan memang seperti saya katakan tadi bahwa tidak mudah, bahwa kita membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, dan ada kerinduan di hati kita agar hidup kita ini berbuah, agar hidup kita ini memuliakan Tuhan, agar hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu wanita Samaria. Siapa sih yang tidak tahu tentang kisah ini? Pasti kita semua tahu bagaimana dia memiliki latar belakang kehidupan yang, kalau dibilang mungkin yang sangat jahat. Dia adalah seorang perempuan yang hidup dengan seorang laki-laki, bahkan ketika dia hidup itu bukan suaminya. Dan ini merupakan suatu dia punya kehidupan yang sangat rusak. Tetapi ketika dia berjumpa, dia bertemu dengan Tuhan, sungguh dia mengalami perubahan, dia mengalami pemulihan. Sehingga ketika dia mewartakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di kampungnya, yaitu Samaria, banyak orang yang percaya, banyak orang yang mengenal Tuhan lewat wanita Samaria ini. Pasti kita tahu ya, mungkin ketika wanita Samaria ini bersaksi kepada orang-orang sekampungnya yang ada di Samaria pada saat itu, mungkin mereka tidak akan mendengar, karena kita tahu pasti latar belakangnya, ya, latar belakang kehidupannya. Tetapi kenapa orang-orang Samaria pada saat itu boleh percaya akan perkataan perempuan ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit? Karena saya percaya bahwa wanita Samaria ini hidupnya dipulihkan, hidupnya diubahkan, bukan hanya sekedar dipulihkan, bukan hanya sekedar diubahkan, tetapi ada satu kerinduan di dalam hatinya, bagaimana orang-orang bisa mengalami Tuhan, bagaimana orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita juga memiliki kerinduan di dalam hati kita? Mungkin kita lebih baik ya latar belakang kehidupan kita dari wanita Samaria ini. Tetapi apakah ada di kerinduan di hati kita untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita punya kerinduan itu? Tuhan mau bahwa ketika Tuhan memilih kita, kita harus percaya bahwa kita harus bangkitkan iman percaya kita, bahwa kita tidak berjalan sendiri untuk memenuhi panggilan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Hanya memang kalau di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pentingnya sekali kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Pentingnya sekali kita punya waktu-waktu di mana kita berdua mungkin dengan Tuhan, merenungkan tentang kasih Tuhan, merenungkan tentang kebaikan Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara dan saya. Karena tanpa demikian mungkin kita akan menganggap pertemuan dengan Tuhan itu, pengenalan akan Tuhan itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja, tanpa kita mungkin merenungkan. Mungkin kita ambil waktu kita merenungkan tentang apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengambil keputusan untuk hidup kita berbuah bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita akan belajar. Kita kembali ke tema kita tadi, hidup yang berbuah. Kita akan belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika lewat buah pelayanan Rasul Paulus, bagaimana jemaat di Tesalonika ketika disampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka berubah dan hidup mereka menjadi berkat. Mari kita buka dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Saya minta bantuan dari Bapak Ibu untuk kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang kedua, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini baca ayat yang ketiga sampai seterusnya di ayat yang ke-10. Firman Tuhan, buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu.
Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan, terima kasih untuk dukungan dan bantuannya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, ada 3 hal yang dimiliki oleh umat Tuhan yang ada di Tesalonika, bagaimana hidup mereka berbuah. Yang pertama, kita baca kembali di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Itu firman Tuhan katakan, dan kami tahu bahwa saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sini yang pertama yang dapat kita pelajari adalah bahwa jemaat di Tesalonika memiliki pekerjaan iman. Di situ dikatakan bahwa berita Injil yang diterima oleh jemaat di Tesalonika ternyata disertai dengan penindasan yang mereka alami. Ya, kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, bagaimana orang-orang di Tesalonika waktu Paulus dan Silas mengabarkan Injil, itu bukan suatu hal yang mudah ketika mereka datang ke sana, karena ada orang-orang yang tidak suka, ada yang tidak senang akan pemberitaan Paulus dan Silas. Dan ketika Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, sebagian orang dari Tesalonika mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dan ada juga yang tidak percaya, bagaimana orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan mengajak teman-teman yang lain untuk mengadakan kerebutan di jemaat Tesalonika pada saat itu. Nanti Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 5 sampai 9, ada padanannya di situ di Alkitab, bahwa jemaat pada saat itu mengalami aniaya, mengalami tekanan karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena saat itu orang-orang yang tidak senang hendak membunuh mereka, hendak mengacaukan mereka, bahkan mereka tidak menerima ketika mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi iman mereka tetap teguh di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap mempertahankan iman mereka. Bahkan lewat penganiayaan yang mereka alami, mereka tetap memberitakan Injil. Mereka tetap memberitakan Injil sebagai bukti pekerjaan iman yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kisah seorang hamba Tuhan. Dia adalah salah satu murid dari murid Yohanes. Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus, Yohanes anak Zebedeus. Bagaimana dia memiliki seorang murid yang bernama Polikarpus. Ya, pada abad 160 sampai 180 dia menjadi uskup di Smyrna. Dia mempertahankan iman percayanya pada saat itu ketika tentara-tentara Romawi menangkap orang-orang yang percaya, yang mengenal kepada Tuhan. Pada saat itu setiap orang yang tidak menyembah kepada kaisar akan dibunuh, akan dianiaya. Dan pada saat itu Polikarpus mengambil keputusan untuk ketika dia ditangkap, dan di situ dia memiliki ditantang untuk menyangkal iman percayanya kepada Tuhan. Polikarpus tetap teguh di dalam Tuhan, dan dia berkata, 86 tahun aku sudah mengabdikan diriku, aku sudah melayani Tuhan, tidak pernah kudapati Yesus itu menyakiti saya, Yesus itu melukai saya. Dan situ Polikarpus menyatakan, bagaimana mungkin saya berbuat jahat kepada raja yang sudah menyelamatkan hidup saya. Dan pada saat itu Polikarpus dianiaya, dibunuh
dan pada usia 87 tahun dia mengalami mati martir. Dan di sini kita bisa melihat ya bagaimana iman percaya orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan contoh yang kedua yaitu Raja Nebukadnezar di dalam Alkitab dikisahkan di Daniel. Bagaimana ketika dia membuat patung emas, dia menyuruh semua orang yang ada di Babel ini untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Di situ ada anak-anak Tuhan yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan untuk tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan pada saat itu Raja Nebukadnezar bertanya, kenapa kamu tidak menyembah patung yang saya dirikan? Dia hanya bilang bahwa saya tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Sekalipun, dia katakan bahwa sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak sanggup menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Dan sini merupakan suatu dilema ya, keputusan yang sangat sulit yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena di situ ada suatu perintah bahwa orang yang tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ketika Raja Nebukadnezar mendengar keputusan yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita melihat bahwa kalau kita baca di dalam kitab Daniel ya, nanti Bapak Ibu baca di rumah di Daniel pasal 3 perapian yang menyala-nyala, di situ Raja Nebukadnezar sangat marah, sangat geram dan sangat sakit hati dengan keputusan yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga perapian itu dibuat lebih panas lagi sebanyak 7 kali lipat. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pasti ada ketakutan, pasti ada was-was. Dia bilang, ya, mungkin dia bilang saya ikhlas mati demi Yesus. Dan ini merupakan suatu hal keputusan yang sangat luar biasa yang dilakukan, yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka ketika mereka diikat, ketika mereka dibuang ke dalam perapian api yang menyala-nyala, dan mujizat terjadi, itu sesuatu hal yang luar biasa. Mereka tidak terbakar. Bahkan Raja Nebukadnezar menyampaikan kepada prajuritnya, kenapa tadi hanya 3 orang yang dibuang, kenapa ini sudah 4 orang? Raja Nebukadnezar memahami bahwa ada anak dewa yang bersama-sama dengan mereka, bahwa ada orang yang melindungi, menjaga mereka. Dan di situ kita melihat, kalau kita membaca di kisah hidup yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga memang mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan, dan mereka tidak terbakar, tidak hangus, rambutnya pun tidak hangus. Kita saja kalau digas itu kena sedikit saja, minta ampun sakitnya, apalagi ini perapian yang panasnya 7 kali lipat. Ini sangat panas sekali. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau bukan mujizat Tuhan, mungkin mereka tidak akan terluput. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ini karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka, amin. Sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, karena mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan main iman mereka ya, dikatakan sebelumnya, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ini merupakan iman yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Raja Nebukadnezar sendiri mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, bahwa dia memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di Daniel pasal 3 ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Hidup mereka menjadi berbuah, hidup mereka memuliakan Tuhan. Raja Nebukadnezar yang tidak percaya kepada Tuhan akhirnya mengakui apa yang dialami Allah yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa Allah yang disembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita saat ini iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap teguh berdiri, tetap percaya kepada Tuhan?
tetap ada di dalam Tuhan dengan berbagai persoalan-persoalan, masalah-masalah, tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Ketika doa-doa kita tidak dijawab, masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ketika pergumulan kita tidak selesai, kita mengalami tekanan-tekanan, mungkin kita tidak mengalami aniaya yang seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Mungkin kita tidak mengalami aniaya yang seperti yang dialami Polikarpus. Tetapi mari kita melihat, mari kita merenungkan saat-saat ini. Apa yang kita alami, pergumulan, persoalan, tantangan, apa yang kita alami yang membuat kita itu mulai ragu-ragu kepada Tuhan. Iman kita lagi tidak percaya kepada Tuhan. Ketika seperti saya katakan tadi, ketika doa-doa kita tidak dijawab, keadaan perekonomian yang semakin sulit, anak-anak kita tidak dengar-dengaran kepada kita. Mungkin ketika kita berdoa untuk mereka sepertinya bukan semakin dekat kepada Tuhan, semakin jauh. Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita berharap kepada Tuhan? Dan biarlah kita mengambil keputusan seperti Raja Nebukadnezar. Sekalipun Allah yang kita sembah tidak sanggup menolong kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tetap berharap kepada Dia dalam situasi, dalam keadaan apapun, supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ketika orang melihat kehidupan kita, oh iya, dia tahu seperti itu. Sekalipun keadaannya seperti itu, dia tetap bersuka cita, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap pergi gereja dalam situasi apapun. Mungkin kita berkata kadang-kala kita mungkin merasa sendiri ya, tidak ada orang yang menolong kita. Masihkah kita mencari Tuhan? Masihkah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang menolong kita, bahwa Dia adalah Allah yang ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 70, Daud mengatakan, waktu aku tertindas itu baik bagiku. Waktu aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapanmu. Berapa banyak di antara kita ketika kita mengalami persoalan, pergumulan yang berat, kita mulai lagi tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Apakah Tuhan menolong saya? Firman Tuhan kalau kita baca di Roma tentang bagaimana Tuhan Yesus, kalau anaknya saja Dia berikan untuk saudara dan saya, apalagi hal-hal yang lain yang ada di muka bumi ini. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita ingat kasih Tuhan. Bahwa kalau anaknya saja Dia serahkan hidupnya untuk saya dan saudara, apalagi hal-hal yang lain. Dan biarlah ini meneguhkan iman kita di hari-hari terakhir ini. Begitu banyak tantangan-tantangan, begitu banyak pergumulan-pergumulan, begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Terkadang itu membuat iman kita mulai goyah. Tetapi firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Coba katakan samping kiri kanan saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena benar bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan jemaat di Tesalonika adalah, yang kedua, mereka memiliki usaha kasih. Ayat yang ke-9 yang saya akan bacakan. 1 ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan kita melihat sini bahwa ada satu perubahan. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, hidup mereka yang lama, yaitu hidup dalam kehidupan berhala-berhala, mereka tidak percaya kepada Tuhan, hidup dalam keterikatan, hidup dalam belenggu dosa. Tetapi ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, kita melihat mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ada satu perubahan dalam kehidupan umat Tuhan yang ada di Tesalonika, sehingga hidup mereka berbuah, bukan hanya dikenal di Tesalonika, tetapi di daerah-daerah lain. Ini dikatakan bahwa sebelum jemaat Tesalonika adalah penyembah-penyembah berhala, namun mereka berbalik percaya kepada Kristus karena kuasa berita Injil. Bukan hanya percaya secara pasif, tetapi jemaat kemudian memberi diri mereka untuk melayani Allah. Tadinya menyembah berhala yang mati, sekarang menyembah Allah yang hidup dan yang benar. Kasih yang nyata kepada Allah dibuktikan dengan hidup beribadah yang benar dan memberi diri mereka untuk melayani. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita miliki, mari kita persembahkan untuk Tuhan.
Dan itu sangat luar biasa. Dia memilih hidup saudara, memulihkan kita, mengubahkan kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Itu bukan dengan kekuatan kita tidak akan bisa. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus, kuasa Rohnya akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hidup berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ya, kita melihat salah satu contoh lagi di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang seorang raja. Ya, saya lupa ayatnya, coba kalau tidak salah 2 Tawarik. Coba saya buka dulu ya, Bapak Ibu. Oh ya, 2 Tawarik 14. 2 Tawarik 14 tentang kehidupan Raja Asa, ya. Raja Asa ini di 2 Tawarik 14 ayat 1 bahwa Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Di ayat yang ketiga, ia menjauhkan mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ayat yang keempat, ia memberitakan orang Yehuda supaya mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan memenuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana Raja Asa pada saat itu mengambil suatu keputusan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan dia menyingkirkan hal-hal berhala-berhala, bahwa Raja Asa ini mengajak umat Tuhan hanya untuk mencari dan menyembah kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8 dan yang ke-9, bagaimana dia menghadapi suatu hal yang sangat sulit, ya, mengalahkan musuh yang sangat banyak. Dan kalau kita hitung-hitung itu mungkin sesuatu hal yang mustahil, karena di 2 Tawarik 14 ayat 8 dikatakan bahwa pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang, yang membawa perisai besar dan lombak dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi kalau kita melihat lawannya ya di ayatnya yang ke-9, Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Ini tidak sebanding Bapak Ibu. Pasukan Asa itu hanya sekitar 300-an melawan jutaan orang ini. Kalau di atas kertas pasti mereka kalah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Asa di ayatnya yang ke-10, di situ Asa di ayat 10 dan 11 ya. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa, di ayat yang ke-11. Kemudian Asa, ini keputusan yang diambil oleh Raja Asa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Ini sesuatu hal yang luar biasa, keputusan yang diambil oleh Raja Asa untuk berseru dan mencari Tuhan. Begitupun ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini dalam banyak hal kita terbatas, tetapi kita harus yakini bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak terbatas. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kebaikan pertolongan Tuhan tentang kasih kita. Saya juga berterima kasih ya kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ketika ada saudara kita yang sakit, ketika ada anggota saudara kita yang mengalami kelemahan atau mengalami persoalan, jemaat Tuhan di tempat ini saling mendoakan, jemaat Tuhan di tempat ini saling mendukung. Saya selalu bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Dia Tuhan Kudus yang menjaga, melindungi umat Tuhan di tempat ini. Agar kasih kita, saya percaya bahwa ketika kita melakukan di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kita mau terus berseru kepada Tuhan, karena kemampuan kita terbatas seperti yang dilakukan oleh Raja Asa, sehingga dia mengalami kemenangan.
dia berperang bersama Tuhan, dia mengalami kemenangan bersama Tuhan di ayat yang ke-12. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Coba bayangkan saudara, dikasih Tuhan, ketika dia berjalan bersama Tuhan, dia mengalami kemenangan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena dia, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Sehingga kehidupan Raja Asa bersama umat Tuhan yang ada di tempat itu boleh menjadi berkat. Bahwa nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apa yang kita miliki, mari kita lakukan itu semuanya di dalam kasih Tuhan. Mungkin kita terbatas ya, tetapi kita terus minta belas kasihan Tuhan. Bahwa kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, dalam segala hal kita terbatas. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan yang tidak terbatas, Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, amin. Dalam situasi keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan mujizat Tuhan untuk berjalan dengan Dia, agar kita mengalami kebenaran seperti firman Tuhan dikatakan bahwa apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah didengar dengan telinga, bahkan yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, mari kita terus berseru, mari kita terus mencari Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika kita melihat keadaan semakin parah, mampukan biar kita minta sama Tuhan. Apalagi yang terjadi saat ini ya di Palestina dan Israel, sampai saya sempat tanya sama Ibu Asan, bagaimana Unilever? Ya tantangannya, tetapi kita tetap teguh di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa kita ini tidak berjalan sendiri. Siapa kita ini kalau bukan karena Tuhan? Siapa kita? Tidak ada. Kita tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Tetapi saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, Roh Kudus yang akan mampukan kita. Kita yang ada di tempat ini, mampukah kita mengasihi dari latar belakang kehidupan, latar belakang suku yang berbeda-beda. Mungkin di antara kita tidak mungkin ya, itu hanya karena kasih Tuhan. Kita yang ada di tempat ini bisa ada di dalam kasih Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa saling mengasihi satu dengan lain, saling menopang, saling menguatkan, itu karena kasih Tuhan. Sehingga kita mampu melakukannya karena ada Tuhan di dalam kita. Karena seperti saya katakan tadi, di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita dapat pelajari dari kehidupan umat Tuhan yang ada di Tesalonika, yang ketiga adalah memiliki ketekunan pengharapan. Di ayatnya yang ke-10, 1 Tesalonika tadi ya, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Ya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Di sini dikatakan bahwa salah satu buah kebenaran lain yang dimunculkan jemaat di Tesalonika adalah karena mereka memiliki ketekunan dalam pengharapan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Masihkah kita ada di tempat ini, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan? Apakah kita punya kerinduan bahwa di hari-hari terakhir ini kita tetap menantikan kedatangannya? Kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, sambil bukan berarti bahwa kita tinggal diam-diam saja, tidak. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, firman Tuhan katakan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, apa yang baik atau yang jahat, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kehidupan kita apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan segala sesuatu. Untuk itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita terus ada di dalam Tuhan, bagaimana kita terus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita buka kembali firman Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 14, di 2 Petrus 3 ayat 14, firman Tuhan ya, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia.
Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi yang harus kita pastikan bahwa kehidupan kita hari-hari ini, biarlah kita semakin teguh, kita selalu meminta belas kasihan Tuhan agar kita menjaga hidup kita. Dan ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, ada Tuhan yang akan menolong kita, bahwa kita tidak berjalan sendiri. Dan di hari-hari terakhir ini begitu banyak tantangan. Firman Tuhan juga katakan di Matius bahwa siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, mari kita jaga, amin. Mari kita pertahankan. Kita terus meminta kekuatan Tuhan, kita terus meminta belas kasihan Tuhan, agar kita ini tetap berdiri teguh di hadapannya, agar kita ini tetap ada di dalam Tuhan. Sekalipun ya tidak mudah hari-hari yang kita lewati saat ini, tetapi kita harus berani percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Di situ dikatakan, kalau kita di bagian yang ketiga terakhir, Yesus yang bangkit dan hidup ini kini ada di rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus sangat menantikan kedatangannya kembali karena akan menyelamatkan dari murka yang akan datang. Kalau kita baca dalam Yohanes, mari kita buka Alkitab kita. Janganlah gelisah hatimu, ya. Yohanes 14. Tuhan, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya ketika kita berada di muka bumi ini akan berakhir. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita yang ada tempat ini memiliki kerinduan akan hal itu, untuk bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, dan kita tidak tahu kapan kita kembali ke rumah Bapa di surga. Tetapi yang kita lakukan saat ini, bagaimana kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan. Di sini katakan jangan gelisah hatimu. Mari kita terus berani belajar percaya, berharap mengandalkan Tuhan. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan mendapati kita tetap memiliki iman yang teguh. Bahwa Tuhan mendapati kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mendapati kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Saya mengundang para pemain musik. Mari kita nyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau. Ya Tuhan, teguhkan iman kami di dalam Engkau, bahwa kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa, ku renungkan
hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Nah, silakan kepada Pak Gem. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mencoba merenungkan pujian yang baru saja kita nyanyikan ini, dan dalam kerendahan hati dan dalam ketulusan di hadapan Tuhan, mungkin banyak di antara kita bertanya, sungguhkah lagu ini telah kuhidupi? Sungguhkah bahwa kita hidup di dalam ketaatan? Bukankah seringkali kita memilih untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita dibanding kita melakukan kehendak Tuhan? Tetapi syukur kepada Dia, Allah yang kasih-Nya panjang, lebar, dalam, dan tinggi, yang akan memampukan kita untuk menghidupi komitmen kita bahwa kita akan hidup untuk menyenangkan Tuhan saja. Jauh dalam lubuk hati kita, saya yakin percaya masing-masing kita mau untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya di setiap kedalaman hati kita, kita mau untuk hidup di dalam ketaatan. Tetapi sepanjang hari kita bergumul untuk memilih apakah kita taat atau tidak. Syukur kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang tiada satu pun hal tersembunyi di hadapan, bahwasanya kasih-Mu kan tetap Kau nyatakan bagi kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau menyanggupkan kami supaya kami hidup berbuah. Iman kami hari lepas hari semakin kokoh dan teguh. Hanya Yesus saja. Dan kami bertekun di dalam pengharapan. Dan kami menghidupi hidup ini di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tuhan, terima kasih. Urapilah kami semua lebih lagi supaya memahami tentang kebenaran firman-Mu yang baru saja kami renungkan, sehingga kami kembali dan kami boleh menghidupi firman-Mu
Dan kami percaya kami akan diberkati Tuhan. Tetapi lebih dari semua itu, ketaatan kami adalah ekspresi cinta kami kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kemuliaan hanya bagimu. Berkati terus hamba-Mu, urapi, sanggupkan, dan segala sesuatu apa yang kami lakukan dalam hidup ini, biar untuk kemuliaan-Mu saja. Dan kami tak akan kehilangan upah untuk hal itu. Terima kasih. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Dan setiap jemaat yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Setiap jemaat yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama melambaikan tangan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan korban syukur kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu menjadi berkat baru dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang kiranya baru pertama kali hadir di tempat ini, di rumah doa. Bisa kita sama-sama melambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman yang akan ditayangkan oleh tim multimedia.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda di minggu ketiga bulan November ini. Masih dengan tema Murid Kristus Jati. Bersama saya, Sisilia, akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Bethel Rumah Doa Bau-Bau. Inilah Bethel News. Bagi para wanita, bergabunglah dalam ibadah WBI yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 22 November pukul 7 malam. Tuan rumah Ibu Elizabeth Choang, WL Ibu Adriana Ruben, musik Ibu Oviana Ruruk, dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Yongche Lomili. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Hadirilah ibadah doa malam pada hari Jumat tanggal 24 November pukul 7 malam. Pelayan profetik doa malam sebagai berikut. WL Bapak Benny Ham, Finger Saudari Sisilia Mantong dan Saudari Feby Valentina, musik Bapak Vincent Wijaya, Bapak Arthur Julianto, Bapak Hari Kohang, dan Saudara Benes Mowiso. Multimedia Bapak Yance Dompet. Bagi orang muda, bergabunglah dalam ibadah Bethel Youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Pelayan Youth tanggal 25 November sebagai berikut. WL Saudari Lydia Tambunan, musik Saudari Kineret, dan firman Tuhan oleh Saudara Henry. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 26 November sebagai berikut. WL Ibu Desi Berhitu, Singer Saudari Bunga Tobing dan Saudari Jenny Peter, musik Bapak Stephen Wijaya, Bapak Hari Kohang, Saudara Benes Mowisu, dan Bapak Vincent Wijaya. Multimedia Saudari Sisilia Mantong. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Pelayan tanggal 26 November adalah sebagai berikut. WL, Kakak Lydia dan Kakak Abigail, musik Kakak Benny, kelas gabungan oleh Kakak Benny, Kakak Kinan, dan Kakak Tinus. Untuk kegiatan kelas gabungan, yaitu games, kuis, dan mewarnai. Pendamping, Kakak Angela dan Kakak Gaby. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 19 November, Bapak Heri Andi. Tanggal 22 November, Bapak Novi Aldi. Tanggal 23 November, Ibu Arlina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Tenir di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruben. Dalam rangka ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan tanggal 8 Desember 2023 dan ibadah perayaan Natal Jemaat pada tanggal 24 Desember 2023, maka kami ingin menyampaikan bagi seluruh jemaat yang ingin mendukung dalam pendanaan Natal dapat memberikan persembahan khusus Natal dengan menggunakan amplop yang telah disediakan di depan pintu keluar. Persembahan Natal ini dapat diberikan sampai batas waktu tanggal 24 Desember 2023. 1 Tesalonika 1 ayat 3 menyatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian Bethel News untuk minggu ini. Berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Saya Sisilia, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan,
Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi sudah kita menyaksikan pengumuman, ada beberapa tambahan pengumuman khususnya mengenai kegiatan hari ini, bahwa hari ini kita akan kembali melanjutkan kerja bakti kita menyelesaikan atap. Ya, ada hal yang menarik. Saya mau kesaksian sedikit tentang pekerjaan kita. Waktu panas matahari, doa yang dipanjatkan paling tidak Tuhan guyurlah biar hujan turun. Giliran mendung pekat, ya Tuhan mau minta jangan hujan ya sudah ya turunlah, dan biarlah yang di dalam basah, dan akhirnya basah. Ya, mengucap syukur. Jadi sebentar kita akan menyelesaikan kerja bakti kita. Kalau kita bisa selesaikan pancuran, mungkin kita sudah bisa tutup atap ya. Kita berharap bahwa nanti Natal itu sudah teratapi semua. Itu pengumuman yang pertama. Kita akan kerja bakti dari jam 2 sampai sore. Jadi artinya kenapa saya bilang sampai sore? Karena seperti minggu lalu ada yang hanya berkesempatan sore sampai ya mari datang. Kemudian ada Pak Beni bilang kalau yang ibu-ibu yang perempuan datang jangan hanya duduk katanya. Tapi puji Tuhan, kalau ada WBI hadir, kita kerja bakti semangat karena makan dan minumnya ada. Begitu ya, puji Tuhan. Yang tidak datang nanti supaya terjadi asas keseimbangan seperti Alkitab bilang, maka yang tidak datang siapkan konsumsi. Ya, Alkitab bilang begini, bahwa kamu dibebani, kamu dimintai bukan supaya kamu dibebani, tetapi supaya terjadi asas keseimbangan. Ya, berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain kerja bakti sebentar sore, siang sampai sore, kemudian ada juga penyampaian tentang titipan dari baju tim DTS yang barusan. Mereka ada menitip juga. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mensupport kegiatan mereka dengan membeli baju kaos yang mereka ini, nanti hubungi Bu Gem. Puji Tuhan sudah mau selesai ya titipannya. Itu mengenai baju DTS. Yang berikutnya adalah tadi persembahan Natal. Ya, persembahan Natal. Jadi persembahan perayaan Natal. Jadi persembahan yang kita akan persembahkan itu dengan amplop persembahan Natal, yaitu akan dipergunakan untuk perayaan Natal kita yang setiap tahun kita adakan malam Natal, ibadah Natal sekaligus ibadah perayaan Natal tanggal 24, kemudian tanggal 25, kemudian tanggal 31 Desember. Dan kalau Tuhan berkehendak, tanggal 1 kita adakan piknik bersama lagi seperti tahun yang lalu. Tergantung tempat dan keadaannya. Yang jelas bahwa persembahan Natal kita, persembahan khusus itu kita akan pakai untuk ibadah malam Natal, ibadah Natal, dan ibadah malam Tahun Baru. Ya, itu mengenai tambahan pengumuman. Selanjutnya kita akan mendengar persembahan pujian. Ya, karena hari ini juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, besok saudara kita Gabriel ini akan pindah tugas kembali ke Makassar. Saya kemarin sempat bilang beberapa saat belakangan ini di akhir tahun kita penuh dengan perpisahan. Ada Ibu Mila yang dari Aceh pindah ke Jakarta, kemudian keluarga Pak Diki, kemudian kita bertemu dengan sesaat dengan tim DTS, dan hari ini besok saudara kita Gabriel akan pindah tugas di Makassar. Puji Tuhan, terima kasih untuk beberapa saat hadir di bau-bau sumbangsi tenaga pikiran dalam pelayanan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, seperti yang saya bilang kemarin, bahwa di akhir tahun ini kita banyak perpisahan. Firman Tuhan bilang begini, kalau ada perpisahan pasti ada perjumpaan. Amin. Ya, karena itu mereka akan mempersembahkan persembahan ini, persembahan pujian
Selanjutnya mungkin Saudara Gabriel sesudah persembahan pujian mestinya seperti yang lalu-lalu kan ada kata-kata ya. Karena itu mari saya persilahkan. Shalom. Jadi di siang hari ini saya sangat mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas campur tangan Tuhan. Saya bisa ada di tempat ini, saya bisa berdiri di mimbar ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sedikit mengutip firman Tuhan tadi di Bu Gembala yang di awal itu kalau tidak salah di Yohanes 15 ayat 4 itu dibilang sama seperti ranting yang ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Saya percaya juga saya ada di tempat ini. Saya bersyukur karena saya bisa bertemu dengan orang-orang yang seiman, orang-orang yang bisa mengalami Tuhan sama-sama, bisa berada di dalam lingkungan yang positif, bisa membawa saya juga bisa mengalami Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk itu karena di firman Tuhan juga kan di seberang juga bilang kalau bilang siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Setiap keputusan yang kita buat, you are the sum total of all the decision you make in life. Kita ada saat ini, saya berdiri di tempat ini, saya putuskan untuk bergaul dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk bisa diterima di tempat ini oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saya sangat berterima kasih, terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan, untuk bisa dipercayakan juga untuk melayani di tempat ini, bisa main musik di tempat ini. Sangat bersyukur bisa berada di lingkungan ini karena di sini saya cuma sekitar 3 bulan. Dari bulan Agustus saya berada di tempat ini, ditugaskan di tempat ini, dan saya cari-cari gereja. Saya dengan teman saya hari cari-cari gereja di sini, ketemu dengan rumah doa bau-bau yang saya rasa sudah menjadi rumah saya sendiri juga karena orang-orang di sini sangat ramah. Saya sangat mengucap syukur sekali dan dipercayakan juga melayani di tempat ini. Jadi besok saya akan berangkat ke Makassar, pindah tugas ke Makassar. Tapi sebelumnya itu ada isu-isu kemarin kan sempat cerita-cerita mau pindah. Pertama di Kalimantan, terus tidak jadi. Sudah di ACC sebenarnya yang awal di Kalimantan, tapi dari pusat tidak ACC, jadi batal, jadi tunda lagi. Terus kemarin sempat interview lagi di Bali, tidak jadi lagi, mungkin tidak kehendak Tuhan. Terus ini yang fix di Makassar, besok saya berangkat ke Makassar. Jadi saya minta topangan doa juga dari Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk saya itu di Makassar supaya tetap kuat dalam Tuhan. Dan mungkin cuma itu kesaksian saya di siang hari ini. Dan untuk menutup kesaksian saya akan membawakan pujian bersama dengan
Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku
persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Ya. Harapan yang besar di mana saja kita berada, biar kita menggunakan talenta kita, karunia kita untuk melayani Tuhan. Amin. Iya. Kalau saudara Gabriel akan berangkat, maka kita doakan dia pergi seperti waktu dia datang, dia boleh melayani Tuhan di Makassar. Mari juga dukung Pak Hari, biar dia tetap di Bau-Bau. Karena dia sedang bergumul supaya istrinya bisa pindah kerja ke Bau-Bau. Iya. Amin, harus didoakan toh. Karena memang suami istri kan sedapat dan harusnya tinggal bersama-sama, gitu kan. Tetapi kadangkala karena pekerjaan maka ada 1-2 orang yang harus terpisah dari suami istri dan harus untuk beberapa saat baru ada perjumpaan. Maka Bapak Hari yang baru menikah ini sedang bergumul supaya istrinya bisa pindah dari Makassar ke Bau-Bau. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Is our God, sing with me how great is our God, and all will see Sampai selama-lamanya Engkau Allah yang besar, our God. besar. How great is our God, sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. Besar, besar Allahku, Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi mari sama-sama katakan besar, besar mengatasi segalanya, dan kan kami nyanyikan kebesaran-Mu, selamanya besar, 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 besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, besar
kami deklarasikan lewat nyanyian kami, Engkau Allah yang besar. Dan itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami, sesuai dengan janji-Mu. Bahwa apa saja yang kami perkatakan di hadapan-Mu, itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Terima kasih. Di penghujung ibadah ini, kami mau menaikkan syukur untuk Pak Heri yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati seiring bertambah usia. Kami percaya akan hal itu. Karena Tuhan yang berkehendak menambahkan umur hidup kami, apa-apa kehendak Tuhan pasti benar, mulia adanya. Juga kami berdoa untuk Ibu Sinta yang sedang ada dalam perawatan di rumah sakit, termasuk Bapak Dwi yang juga ada di rumah sakit sedang mengalami perawatan dan akan dirujuk ke Makassar. Kami berdoa bagi Ibu Sinta dan Pak Dwi untuk mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya akan hal itu. Juga Pak Dwi, Tuhan kami mohonkan dukungan, kekuatan supaya ia boleh ke Makassar dan sekaligus untuk menghadiri pertemuan para hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menopang dia. Kami berdoa untuk Saudara Gabriel yang untuk beberapa saat ada bersama-sama dengan kami sebagai keluarga besar GBI Rumah Doa Bau-Bau. Dan oleh kehendak Tuhan kemudian ia akan pindah tugas di Makassar. Kami syukuri Tuhan bahwa Engkau telah menetapkan ia supaya kemudian ia akan bekerja di Makassar. Bahwa perpisahan ini juga tentunya ada kesedihan, karena kami merasakan untuk beberapa saat waktu yang singkat kami boleh menikmati fellowship kami, kebersamaan kami yang indah. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan jugalah yang berkehendak kemudian menetapkan ia untuk bekerja di Makassar. Sertai senantiasa tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga Bapak Yunus Unawekla yang oleh karunia Tuhan Engkau menambahkan anggota keluarga mereka seorang putri. Dan kami bersyukur juga tentunya sebagai keluarga besar GBI Rumah Doa Bau-Bau. Tuhan terima kasih, syukur kepadamu. Kami berdoa untuk Pawola juga, terus pulihkan kesehatannya, kondisinya, terutama berkati pikir perasaannya senantiasa dengan damai sejahtera. Kami juga mendukung Mr. Ulrich dan Ibu Rika yang hari ini akan berangkat ke Bali untuk menerima pelayanan pemberkatan nikah. Tuhan berkati, kami bersyukur bahwa oleh kehendak Tuhan sehingga semua proses administrasi di Bau-Bau boleh terselesaikan. Tuhan sertai mereka senantiasa. Kami bersyukur kami boleh beribadah. Kami percaya semua ini adalah perkenanan daripada Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari berkati kami Tuhan, berkat bagi orang-orang beribadah, sekaligus juga berkat bagi orang-orang yang diutus untuk kembali dalam hidupnya untuk memberitakan Injil melalui tindakan dan perkataannya. Hari ini kami sudah belajar bahwa murid Kristus yang sejati akan menghasilkan buah. Dan hari ini kami belajar bahwa kami berbuah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Iman kami tetap teguh, kami bertekun dalam pengharapan, kami menghidupi kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih, layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Tuhanlah yang akan menyanggupkan engkau dan saya untuk senantiasa berbuah
Di dalam iman teguh sekali Yesus tetap Yesus. Di dalam pengharapan kita akan terus bertekun, dan di dalam kasih kita akan hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Shalom.